warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan berbicara tentang binatang dabah ditinjau dari perspektif manusia awam. Dan cara penyampaiannya seperti yang dilakukan oleh pendeta stand up komedi Mongol atau seorang Habib Djafar misalkan, yang selalu antusias dan penonton pun senang walaupun lintas agama ya. Apalagi kali ini kita akan membahas tentang dabah ya. Secara kebetulan video ini dibuat menjelang salat Jumat. Hari Jumat, mari kita renungi cerita berikut ini. Benarkah binatang dabah telah lahir di Israel tahun 2023 ini? Mari kita berpikir seperti Habib Djafar dan PDT Mongol. Berat apapun permasalahan di dunia ini, jika menggunakan pola yang dilakukan Habib Djafar dan PDT Mongol akan terasa menjadi ringan dan menghibur tanpa mengaburkan makna. Walau butuh pemikiran lanjutan, termasuk tentang hewan dabah yang muncul di Israel. Ada sebuah media online, Detik.com dari Sumut, yang kini banyak dikunjungi pembaca karena memunculkan foto binatang aneh dengan keterangannya menyebutkan nama hewan dabah yang muncul di Israel. Fotonya berupa binatang berkaki dua seperti kadal bule. Seluruh tubuhnya bergaris-garis seperti corak jemari tangan yang kedinginan. Atau boleh dikatakan garis-garis di seluruh tubuhnya persis corak punggung hewan kaki seribu. Namun kedua belah kakinya besar menyerupai kaki biawak. Penulis meyakini ini adalah cara Allah untuk menunjukkan dirinya di bumi dengan sebuah simbol-simbol keberadaannya. Banyak sekali cara Allah menunjukkan keberadaannya, seperti memperlihatkan lewat penemuan manusia, dua lautan yang airnya bertemu tapi tidak bersatu, foto cakrawala menyerupai bunga mawar, sidik jari manusia yang berbeda-beda, tanah Arab yang mulai ditumbuhi rumput menghijau secara tiba-tiba, banyaknya terowongan menembus gunung batu menjawab yang tertulis di kitab suci, mengeringnya sungai Efrat, ditanamnya ribuan pohon sejenis di Israel. Berikut ini hanya diuraikan beberapa contoh saja, dan contoh itu bukan hanya yang disebutkan tadi seperti yang akan kita bicarakan berikut ini. Untuk menjawab secara rinci kok berat sekali ya. Tapi ada cara berpikir individu yang menyenangkan dan menghibur. Penulis punya penemuan baru tentang kuasa Allah dengan lahirnya pemuka agama beda keyakinan tapi bisa diterima lintas umat. Bahkan dibiarkan masyarakat umum untuk masuk ke dalam lingkungannya penuh damai. Ada dua pemuka agama di Indonesia lintas religi yang digandrungi kaum milenial karena perilaku selorohnya yang menyatukan hati. Walau jawaban mereka itu berseberangan dengan akidah si penanya, tetap penuh tawa. Mengapa? Karena jawabannya dikemas dalam satu ramuan lucu. Sebaiknya menyampaikan nilai-nilai religi itu seperti Habib Djafar atau pendeta Mongol ya. Tidak ada yang tersinggung, tertawa-tawa saja semuanya. Padahal setelah lama dia pergi, bisa diresapi. Akhirnya jadi mengundang gelak tawa. Gitu. Katakanlah pendeta Mongol dan Habib Djafar. Pertanyaan menohok tentang ketuhanan bisa diubah oleh mereka berdua jadi sebuah tontonan dan tuntunan. Paparannya bisa mengundang gelak tawa hingga suasana mencair. Tapi sebenarnya perlu perenungan yang mendalam. Hal seperti itu hanya bisa perbedaan pendapat ekstrim apapun tidak melahirkan badai seperti dalam gambar berikut ini, tetapi justru membuat adem, tertawa terbahak-bahak, bahkan sampai terpingkal-pingkal. Inilah barangkali yang perlu disikapi oleh kita semua. Karena umat Islam itu kan tugasnya hanya menyampaikan walau satu ayat. Dan agama Kristen menjunjung tinggi untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Jadi tidak ada paksaan. Menyampaikan satu ayat atau menyelamatkan domba-domba tersesat tentu dengan suasana yang nyaman,
seperti yang dilakukan pendeta Mongol. Ketawa semua, tidak ada yang tersinggung gitu, bahkan rela mengeluarkan kocek dengan jumlah yang tak terhingga ya, demi untuk mendengarkan stand up komedinya. Orang yang mumpuni di bidangnya. Misalkan sering sekali datang pertanyaan dari seseorang yang punya logika sederhana yang berkata, jika Allah memang benar ada, mengapa tidak menampakkan diri di bumi ini? Dijawab oleh pendeta Mongol dalam sebuah stand up komedi, jika Tuhan melakukan itu, maka semua orang akan meninggal. Hadirin pun terbahak-bahak, karena menyangkut kisah Nabi Musa di Bukit Tursina. Dikisahkan suatu ketika Nabi Musa pergi menuju Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Di sana Nabi Musa bermukim selama 40 malam untuk menerima wahyu dari Allah. Peristiwa di Gunung Sinai itu menjadi bahan tertawaan yang cukup menarik ya. Jadi tontonan yang jadi tuntunan. Akhirnya orang berpikir, oh iya, jika Allah menampakkan dirinya ya seperti Akhirnya itu. semua orang meninggal dunia. Di Bukit Tursina itu kan semuanya meninggal pada akhirnya, kecuali Rasulullah yang dihidupkan kembali. Bagi orang yang sudah mendengarkan 1 kali, 2 kali, apalagi 3 kali tentang kisah ini, malas Untuk membaca sejarah kisah-kisah Nabi, itu karena seperti bosan, dongeng ya. usang. Tapi jika dibawakan oleh Mongol justru cerita itu justru jadi bertenaga. Habib Jafar tidak seperti pendeta Mongol. Dia mengambil kisah yang berbeda, tidak berbicara tentang Bukit Tursina. Dia hanya memberikan perumpamaan, yaitu membawa penerangan ya di siang hari bolong, salah satu contoh di antara perumpamaan. Wajar yang jika pernah pertanyaan diceritakan keberadaan pendahulunya. Tuhan dijawab oleh Habib Jafar lewat perumpamaan, seperti orang membawa senter di siang hari. Semua hadirin hanya terdiam dan tidak merasa lucu. Tapi saat dijelaskan, suasana terang benderang kok menyalakan senter, barulah orang bisa tertawa lepas. Kadang-kadang orang awam itu suka, tell me, telat mikir. Begitu juga dengan lahirnya binatang dabah di Israel. Tidak semua orang bisa tanggap, karena banyak sekali yang tidak pernah mengenal isi kitab suci tentang binatang langka yang bisa bicara dalam bahasa manusia itu. Lewat cerita menghibur dan lucu seperti cara membawakannya Habib Jafar atau pendeta Mongol akan terasa lebih spektakuler. Itulah gambaran cara Allah menampakkan diri di bumi. Dan masih banyak kejutan-kejutan baru yang menggegerkan dunia lewat cerita yang menarik. Cerita dabah juga bisa menjadi bahan guyonan yang mencerdaskan. Walaupun urusannya adalah sorga dan neraka di akhir zaman bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, bagi orang yang seperti tidak temuan percaya spektakuler hari akhir berikut dan ini, sebagainya. musik dari alam semesta, bintang mengetuk, suara bising matahari, peredam suara di bumi, mayat tidak membusuk jutaan tahun, manusia tertidur ratusan tahun, des. Belum apa-apa sudah terasa bosan dan muak mendengar judulnya. Coba kalau kisah itu dibawakan Habib dan pendeta di atas, pasti, wow. Bahkan banyak medsos yang spontan mendaur ulang dan semuanya viral. Kisah-kisah di kitab suci. Di era medsos akan memasyarakat lewat konten lucu dalam sebuah tontonan untuk jadi tuntunan. Berita-berita dari isi kitab suci yang diuraikan di atas, memang bobotnya terlalu berat. Harus dibawakan dengan cara ringan. Ternyata tidak hanya itu. Jelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Penulis yakin berita ini akan diturunkan Allah bertahap, tidak sekaligus, sehingga orang-orang penasaran dan mencari tahu secara terus-menerus.
Foto-foto yang disebar media tidak terlalu menyedot perhatian tanpa sebuah Foto-foto temuan yang diduga gabah itu juga tidak akan menjadi spektakuler tanpa pengantar, tanpa tulisan atau tanpa kata-kata. Hanya temuan berupa binatang melata, kemudian ditulis aja dakbah begitu. Itu pun sudah bisa membuat orang tanda tanya, apalagi judul-judul yang sekarang dituliskan itu diungkapkannya temuannya di Israel gitu. Dabah dengan Israel itu menyedot perhatian. Ikutilah sambungan cerita ini pada bagian kedua. Kita tutup dulu sampai di sini ya untuk sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.